Saya ketik di Google, ada nggak awal dan akhir di Alkitab. Terus pas saya cari di Google, jumpalah di surat Wahyu. Teman-temanku, Shalom. Melalui video ini, saya tidak sedang ingin mengajak supaya teman-teman menjadi murtad dan menjadi Kristen. Tetapi melalui video ini, saya ingin mengajak semua teman-teman untuk boleh belajar akan fakta dan bisa menerima kenyataan. Sehingga dengan demikian, teman-teman bisa mengambil keputusan untuk memilih keimanan ataupun keyakinan. Sehingga dengan keimanan dan keyakinan tersebut, teman-teman bisa hidup bahagia dan bisa menerima keselamatan ataupun hidup yang kekal. Sehingga di kemudian hari teman-teman tidak kecewa karena memilih keyakinan yang salah. Semoga video ini memberikan pencerahan dan video ini menjadi berkat. Nah, seperti apa pemaparannya? Mari kita sama-sama saksikan sampai selesai dan jangan lupa untuk like, bagikan dan subscribe channel Gereja YouTube. Mari kita saksikan video berikut ini. Kalimatullah. Kalimatullah itu adalah firman, sudah dijelaskan situ. Keduanya yang terkemuka di dunia, ketiganya yang di akhirat. Saya berpikir kalau memang di akhirat, kalau memang di akhirat berarti kan ada salah satunya sederajat dengan Tuhan itu. Kalau memang di akhirat, setelah itu saya dalamin. Karena di surah Al-Baqarah itu disuruh kita membaca kitab sebelumnya. Cuman kalau kita bertanya sama Ustadz, boleh nggak kita belajar kitab? Memang dilarang. Cuman saya ini penasaran. Begitu penasarannya saya beranikanlah baca Alkitab. Saya ketik di Google, ada nggak awal dan akhir di Alkitab. Terus pas saya cari di Google, jumpalah di surat Wahyu. Kalau nggak salah ayat 22, Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Bahwa itu Yesus langsung berbunyi situ, akulah awal dan akhir. Nah, situ berarti tadi karena saya percaya Al-Quran itu sebagai petunjuk. Kalau dengan agama saya sebelumnya, Al-Quran itu bagi saya sebagai petunjuk. Jadi Al-Quran ini udah ditunjukkan, berarti dialah awal dan akhir. Udah ditunjukkan di situ. Karena saya percaya Al-Quran sebagai petunjuk, ya makanya saya ikuti petunjuk itu. Salah satunya tadi Nabi Isa itu jangan lurus, keduanya yang menciptakan langit dan segala sesuatu nih, dia awal dan akhir itu. Terus itu maha johir, maha batin. Nah, di situ saya renungkan, berdoa sampai saya puasa itu, Bu, dengan kepercayaan saya. Malamnya saya baru buka. Saya berdoa situ, berpikir. Baca-baca terus Alkitab, banyaklah saya jumpa firman Tuhan di dalam itu yang saya kagumi, yang sangat mulia. Yang saya mulia ini, saya percaya ini Alkitab ini, bahwa siapa yang menghinamu dan mungkin saya tidak hafal ya, cuman saya ingat itu istilahnya saya mulia kali itu, siapa yang menghinamu berdoalah kepada yang membencimu. Jadi kalau bagi saya ini sebagai manusia sangat sulit untuk melakukan itu. Jadi saya baca itu, mulai saya membaca itu situ, saya putuskan dalam hati saya, berarti Yesus ini Tuhan lah. Nanti sama orang-orang Kristen nanti saya tanya kemana nanti kedepannya, bagaimana saya, kenapa Yesus itu Tuhan. Jadi orang-orang para gembala di gereja itu saya tanya, dijelaskan, saya sudah mengerti Yesus itu gimana dia. Karena dia jujur saja di agama saya sebelumnya, saya pikir Yesus itu dia lahir itu udah disalibkan, baru dia dituhankan. Jadi di orang gembala itu dijelaskan sama saya, Yesus itu bukan ada sejak udah dia lahir. Dia itu sudah ada segala sebelum ada sebelum ada dunia. Nah, jadi gitu ya. Jadi saya dijelaskan banyak penjelasannya, udah paham lah saya. Baru saya putuskan, Pak, tolonglah baptis saya. Begitu percayanya saya. Ini hasil TikTok ya. Coba TikToknya siapa, Pak Iksan? TikToknya siapa yang Bapak tonton nih?
Ada TikToknya Sofia dong. sebetulnya sebetulnya gini Bu, tapi bukan di situ saya apa ya sebetulnya saya mau nonton di apa ya tonton Edis, karena Edis itu kan Oh, Edis lagi. Gue jitak besok Edis ya. Besok ketemu gue jitak dia ya. di situ Bu, bukan di situ. Cuman Edis, awal-awalnya itu kan, Sophia. Nggak ada papa tonton Sophia. Nggak ada Sophia. Al-Hayat. awal-awalnya Nggak kenal gue ya. Nggak dikenal gue. Aduh. karena Edis itu kan selalu dia menjelaskan kepada Al-Quran itu. Jadi di situ awalnya saya penasaran, karena debat-debat itu masa sih dibilang Edis. Jadi di situ awal mulanya saya mendalami. Jadi saya scroll lagi, ada jumpa itulah Pak CP. Disitulah saya sebetulnya di kemarin CP ini, karena saya udah 3 kali sama ini loh, saya bersaksi. Makanya saya bilang dari Pak CP masa bersaksi. CP tapi murid saya loh. Gurunya nggak kenal bapak. Gurunya. Nah, guru CP. Pak CP kemarin saya apa? Iya. Gitu Bu. Luar biasa, Pak. Ini baru dia menyelidiki. Ya, biar Bang Edis tambah lagi mahkotanya. Iya, kalah lagi kita. Iya, lanjut. Luar biasa. Cuman Selamat datang. Cuman kemarin saya pas baca Alkitab itu saya belum bisa apa ya, kadang di Alkitab itu kan ada tulisan Allah, cuman saya masih belum pas. Diajarin orang itu saya masih belum pas di lidah saya itu, tetap saya bilang Allah. Jadi saya bilang Allah itu kadang bilang Tuhan aja lah, Tuhan, nggak usah mengucapkan Tuhan. Jadi setiap saya jumpa kalimat Allah itu saya bacanya Tuhan, maaf aja lah aku bilang sama apa yang nggak bisa aku entahkan apa pula. Nah, nggak apa-apa itu Pak, orang di Arab yang Kristen Itu juga mau bilang Allah itu ya Allah. Mana bisa mereka mengatakan Allah? Iya, kadang kurang pas lidah saya tuh. Nggak apa-apa Pak. Sudah berapa tahun Pak? Masih belum lah, baru 3 bulan, Bu. Baru 3 luar bulan. biasa. Iya. Gini dong saudara-saudaraku yang Islam ya, diselidiki. Setelah diselidiki dipelajari. Setelah dipelajari buat pilihan. Inilah salah satu orang bijak, pinter. Nggak mau imani saja. Nggak mau Allahu alam. Seperti kata Alkitab kami, ujilah akan aku, kata Tuhan kami. Ujilah akan aku. Sama dengan carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu selebihnya akan ditambahkan kepadamu. Bagus itu saudaraku ya. Selamat datang dalam kerajaan surga. Berarti ini Natal pertama ya? Iya Bu, karena saya waktu saya awal-awal berpikir itu dari sholat saya Bu. Karena kenapa dari sholat saya itu berpikir? Karena saya kan harus menghadap kiblat. Jadi di situ itu setiap saya mendalami itu saya berpikir di situ kenapa saya menghadap kiblat. Jadi saya tanya itu di kiblat itu yang mana itu, dibilang orang-orang ustadz kami itu Mekah sana. Jadi saya berpikir kenapa saya harus menghadap di situ, padahal Allah itu kan punyanya semesta ini semua, bisa ada di mana-mana. Kenapa harus di situ? Jadi di situ saya berpikir dulu. Jadi sesudah saya dalami itu, di situ mulai saya goyah. Ini nggak benar lagi dalam hatiku. Kenapa harus menghadap di situ? Jadi seakan-akan saya menyembah di arah ke situ. Itu ada yang hitam-hitam Pak. Tapi saya ucapkan selamat tahun baru untuk Pak Ihsan ya. Selamat tinggal batu hitam dan selamat datang batu penjuru Tuhan Yesus. Batu penjuru dari surga. Selamat datang di keluarga kerajaan Allah, Pak ya. Yes. Sekarang Pak Ihsan statusnya sudah anak Bagaimana rasanya setelah dibaptis Pak? Tapi dulu padahal saya udah bersumpah juga Bu. Udah bersumpah juga saya dulu bahwa dulu saya akan meninggalkan Islam. Iya, saya tidak akan mau agama Kristen. Itu orang Kristen, maaf kata ya udah pernah bilang orang Kristen ini bodoh. Yesus itu dulu sampai gue jatuh. Makanya saya waktu dibaptis kemarin Bu, saya nangis betul ingat.
karena saya udah percaya dia sebagai Tuhan, seakan-akan saya ini sangat berdosa sama dia karena udah saya hujat-hujat Yesus dulu dan saya udah bersumpah bahwa gak akan mau saya Kristen. Banyak juga saya waktu khotbah di ceramah di masjid, ada dengar kawan-kawan saya Kristen berdebat kami. Udah sampai aku bilang kalian tuh bodoh. Jadi saya ini waktu aku dibaptis kemarin tanpa sengaja air mataku sangat banyak. Saya ingat karena masa saya hujat si Tuhan yang benar itu. Ya Pak, iya. Ini contoh orang yang benar-benar bijak, menggunakan akal sehatnya. Yes. Tapi aku melihat ketulusan juga. Benar-benar mikir gitu. Iya, jadi Pak Isan, betul, kalau Bu. Tuhan sudah mau tangkap Bapak, pencipta kita udah mau tangkap, itu nggak bisa lepas. Saya dulu dikejar terus Pak, kemanapun saya pergi ada orang nginjilin saya, sampai saya bingung. Ya, ada aja orang yang narik saya untuk ke gereja, ada aja orang yang nginjilin saya, bingung saya kemana-mana ketemu orang Kristen gitu. Ya. Iya. Luar biasa. Iya, untuk Bapak Ihsan masih single ya? Keluarga ikut nggak Kristen? Dulu saya Pak udah nikah, tapi agama istri saya itu dulu agama Katolik. Jadi itu dulu udah sempat berdebat karena cuman saya masih belum sadari bahwa jalan saya percaya. Ya, di band dia, Astaga. Bapak ya. Tetap semangat Pak. Ini siapa tahu. Repot pesaksi itu udah repot. Kasihan aja kok, kok gitu. Nanti Bang CP, nanti mau ada kesaksian ya. Di Orang mana? Madura ya, di rumahku. Ini lagi hujan Bang, nggak kedengeran suaranya. Ya udah. Nanti aja nanti malam. Oh malam. Hujan Bang sekarang. Ada paus, ada Pak Paus, ada di Itu bedanya ya. Belum puas awak mendengar kesaksian Bapak siapa namanya tadi? Aduh Tuhan. Pak Ihsan, Anda bisa lihat tadi ya, Pak Ihsan bagaimana ketika dia menjadi Kristen. Lihat juga tuh tingkah lakunya si Nora Aritonang, Iya, Sinaga. setelah jadi Islam. Bisa. Wah, parah teman-teman ya. Iya. Gitu. Iya, di tahun yang baru ini lebih banyak lagi. Ayo tinggalkan kultus batu hitam ini teman-teman. Seperti itu. Batu hitam. kesaksian di report. Iya, kesaksian aja di report. Aduh, orang ini. Kalau hujan agak reda ya Bang ya. Kalau hujan agak reda nanti. Kristen jangankan kesaksian, napas aja di report, napas hilang dari TikTok. Makasih Bu Agnes untuk berkatnya Bu Agnes, terima kasih. Ya, jadi napas doang berdosa di koman saya, napas doang loh Pak penggugat naik ke koman saya, naik motor dia tiba-tiba, mana gugat? Siapa yang nge-ban saya? Siapa yang nge-ban kau? Mana tahu saya ngamuk. Di mana aku katanya? Tidur aja. Ibu. Iya. Iya. Kita naikkan lagi ya. Cuplis berikutnya ya. Gue di koma siapa ya? Baru batuk loh. Di koma siapa ya? Gue baru batuk begitu. Ke band kurang ajar. Baru batuk. Oke. Gedein. Sini gue tunjukin ayatnya. Gede. Gak jadi lo nunjukin. 31 doang. Iya di 31. Surat 31. Ya, enggak 931. Oh, surat At-Taubah. 931 ya. Agak gelap. Nah ini Bang. Oke. Atakhazu ahbarhum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibnu Maryam wa ma
umiru illa liya'budu ilaha wahidan la ilaha illa huwa subhanahu amma yusrikun. Oke. Di situ dijelaskan bahwa Al-Masih putra Maryam adalah Tuhan. Percaya atau tidak? Putra Maryam, ya. Coba Ya. abang tarjim dulu. Oke. Mereka menjadikan ulama-ulama mereka Barohum warohbah. dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan. Betul? Ya, Selain Allah Allah. dan Al-Masih putra Maryam. Jadi seharusnya mereka hanya menuhankan Menjadikan Allah dan Tuhan Al-Masih Al-Masih. putra Maryam. Tetapi mereka menjadikan rahib-rahibnya dan ulama-ulamanya juga jadi Tuhan. Harusnya siapa? Selain Allah dan Isa Al-Masih putra Maryam. Ini ada waw atopnya nih. Jadi Allah ada dua. dan Al-Masih. Nah, betul nggak? Ya, jadi mereka orang-orang kafir lah kita bilang ini menjadikan ulama mereka rahib-rahib sebagai Tuhan, ya. Selain siapa? Min dunillah Allah dan wal masih. Al-Masih putra Maryam. Jadi Al-Masih putra Maryam itu dan Allah itu adalah Tuhan. Tetapi orang-orang kafir itu menjadikan rahib-rahib mereka juga, ulama-ulama mereka juga sebagai Tuhan. Jelas loh ayat ini. Jadi Al-Masih adalah Tuhan dan Allah adalah Tuhan. Itu kan bagi Siapa orang yang- kafir, Bang. Enggak, ini ya Bagi yang orang Abang Yahudi. di sini siapa? Menurut Iya. Bang Mesmet yang disebut Rob di sini siapa? Yang mana? Yang disebut Rob sebagai Tuhan itu siapa di sini? Rahib dengan Al-Masih. Mana Bang ayatnya Bang? Katanya yang mana Bang? Yang Tuhan itu yang mana Bang? Coba Bang. Gak kelihatan, Bang. Nggak kelihatan. Intinya gini, Bang. Itu kan menceritakan tentang orang Yahudi, bukan intinya orang Bang. Ayat ini kafir. Bang. Nggak usah lari-lari dari ayat ini dulu. Baca ayat sebelumnya, Bang. Dia kan menceritakan ayat apa itu? Al-Taubah itu. Kalau ayat sebelumnya nanti lari ke sejarah makin nangis Bapak. Uzair itu tidak pernah dikatakan orang Yahudi sebagai putra Allah. Ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum. Aduh, kepencet. Wa ruhbanahum arbabam min dunillahi wal masih ibna Maryam. Yang disebut Rob di ayat ini siapa Bang? Yang layak menjadi Tuhan siapa Bang? Maaf, Bang. Saya kurang paham. Pada intinya surat itu kan menceritakan tentang... Pada intinya ayat ini menerangkan siapa yang layak menjadi Tuhan. Kalau lu menuhankan rahib atau menuhankan ulama, itu salah. Karena lu sama dengan orang kafir, betul nggak? Betul. Yang benar itu lu harus menuhankan siapa? Dan Yang harus Dan juga itu, menuhankan Bang. itu sebenarnya siapa? Kan dan juga Al-Masih. Berarti Al-Masih? Kan di ayat yang pertama kan mengatakan orang-orang alim dan rahib dan juga Al-Masih, Bang. Gimana sih kok Yang cerita menuhankan berubah nih? Al-Masih. Baca ayatnya nih. Ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibna Maryam. Wow, ini balik kemana nih?
Apa fungsinya wow ini? Mohon maaf bang, saya kurang paham dengan itu. Nah, kalau abang kurang paham, abang udah menafsirkan itu bang. Abang tahu nggak, jika abang menafsirkan Al-Quran tanpa ilmu pengetahuan, maka tempat duduk abang sudah disiapkan Nabi Muhammad di neraka. Nah itu bang, bahaya tuh. Saya tidak mencoba untuk mentafsirkan apa Tadi abang udah ngomong orang gitu. yang layak menjadi Tuhan itu malah ini. Di sini Saya kan salahin. Mendengarkan yang abang jelaskan kan gitu. Di sini kan abang kan menghilangkan Saya dan tadi nanya juga gini bang, yang layak menjadi arbaban ini siapa? Di ayat ini ya, yang layak menjadi arbaban siapa? Yang menjadi Tuhan. Allah. Dan ini mau dipotong ini. Wow ini nggak dipakai gitu. Dan juga abang. Dan juga mana juganya? Juganya mana juganya? Mana kata artinya menjelaskan bahwa Al-Masih putra Maryam itu masuk di dalam kategori orang-orang alim Yahudi dan rahib. Gimana sih? Dari sini balik ke atas ini lagi. Gimana sih literasi cara penyusunan ininya? Itu kan dicontohkan ada dua orang alim dan rahib yang dituhankan kan gitu. Yang dituhankan. Ditambah lagi dan Ahbarohum ini. Ini siapa nih Ahbarohum ini? Bang, kalau nggak ngerti mendingan jangan. Ini Al-Quran ini. Nanti lu tempat duduk lu di neraka VIP gimana? Mau Kristen malu? Abang yang bawa ke sana kan. Saya kan nggak tanya itu kan bang. Kita konsep ketuhanan dulu aja. Ya, konsep ketuhanan apa yang mau lo bawa? Lah itu makanya kan saya mau. Lah kok lah itu gimana sih? Lu dakwah aja deh di sini. Lu dakwah aja konsep ketuhanan apa yang? Enggak, itu pun konsep ketuhanan. Artinya di situ ada dua Tuhan, Pak. Di mana dua Tuhan, Bang? Loh, Allah dan Al-Masih. Nih, tadi kan jelas ya di situ. Orang-orang kafir itu mengambil ulama-ulama mereka, rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain siapa? Selain Allah dan Al-Masih putra Maryam. Dan juga jangan menghilangkan hati, Bang. Bukan dan juga selain. Ini kan kita bicara tafsir dan saya gini bang, saya nggak paham dengan tafsir kan, tapi intinya ini bukan yang menuhankan termasuk Al-Masih dituhankan. Ini bukan tafsir, ini tarjim namanya, menerjemahkan. Beda antara tafsir dengan tarjim, paham nggak? Belajar coba aja dibaca terjemahannya. Tafsir itu apa? Dibaca terjemahannya dulu aja. Baru kita pahami bersama. Kita bermain logika aja, Bang. Yang dijelaskan di situ ayat apa gitu. Ini mereka mengambil ahbarohum, rahib-rahib, warubanan dan para ulama mereka sebagai Tuhan selain daripada Allah dan Al-Masih. Paham? Jadi yang beneran Tuhan itu siapa? Itu kan taksirnya Abang. Kalau bukan bagi saya itu artinya terjemah Pak, bukan makanya dibaca terjemahannya Bang. Astaga, ya ini lagi diterjemahin. Ya itu kan Abang yang terjemahkan kan gitu loh. Nah, coba jadi kan kalau itu terjemahin, coba Abang, gitu. Terjemahin, coba terjemahin. Kalau saya memang nggak bisa Bang, tapi kan itu kan versinya Abang menerjemahkan. Sekarang buka aja terjemahannya, baca aja bersama-sama. Terus gimana lu mau ngejelasin konsep ketuhanan lu? Kalau lu sendiri nggak ngerti Al-Quran. Ya saya paham dengan saya kan menuhankan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari mana lu bisa paham? Saya tanya. Dari mana lu bisa paham? Coba gue tanya. Dari mana? Dari mana lu bisa paham kalau Allah itu Tuhan? Dari mana? Dari Nabi kami. Dari Nabi lu ketemu sama Nabi Muhammad. Oh, enggak perlu Abang. Itu sudah dikisahkan, sudah cukup. Dari mana jadi lu dapatnya informasi kalau misalnya Allah itu Tuhan dari mana? Ya dari Nabi Muhammad SAW. Semoga Tuhan balik lagi ke situ. Lu tahu nggak konsep di dalam Islam itu nggak boleh tasalsul? Apa itu tasalsul? Apa itu? Lu gimana sih nggak ngerti apa-apa bahasa Arab lu ngomong agama di sini?
Lah sekarang kalau abang Pikir sendiri Nabi lu orang Indonesia. menuhankan Yesus dari mana coba? Dari mana ilmunya bang? Sedangkan Yesus datang diutus oleh Bapa kan? Kok Nih, bisa fungsi dituhankan dasar sama kami orang orang itu Kristen ya. gitu? Ini Kalau udah kami selesai orang belum? itu nggak kayak kalian munafik. Kalau kami ini berpegangan kepada Alkitab dan tradisi suci. Enggak, Kalau ini kamu udah orang itu selesai selalu belum? Sama, Bang. berpegangan kepada Al-Quran dan hadis, tapi ada ayat yang ditolak, ada hadis yang ditolak. Gila apa itu? Oke. Konsepnya Ya. apa gitu? Menuhankan Terjemahannya. Yesus itu dari mana gitu loh bang? Ini pun menuhankan Isa Al-Masih. Ini menuhankan Isa Al-Masih, Bang. Nih, mereka mengambil atau menjadikan ulama-ulama mereka, ya, dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain siapa? Selain Allah. Dan Al-Masih putra Maryam. Ya. Selain Allah dan Al-Masih putra Maryam. Orang-orang kafir ini menjadikan sama gua kira lu ngaji Iya. beneran. orang-orang kafir ini menjadikan Tuhan mereka itu ulama-ulamanya kayak kalian tuh ya, rahib-rahibnya. Nah, ini orang kafir. Selain siapa? Selain Allah dan Al-Masih. Makanya seharusnya selain Allah dan Al-Masih Nggak boleh jadi Tuhan. orang nggak boleh menuhankan rahib-rahib dan ulama-ulama. Itu artinya abang tidak mengerti karena abang tidak pernah paham dengan terjemahan yang sebenarnya. Karena Selain abang hanya Jokowi dan mendengar. Maruf Amin nggak boleh ngaku presiden dan wakil presiden. Betul. Jadi Selain kalau lu itu, ngaku presiden dan wakil presiden di Indonesia, selain sesat itu, lu. betul. Nah, makanya ada Kalau orang-orang menurut saya bang, kalau menurut saya itu kan ketika selain mempresidenkan Allah Amin. itu sudah berhenti. Mana Kenapa? tanda berhentinya Selain wakopnya? Allah. Wakopnya. Mana tanda wakopnya? Ini Tanda ada dan wakopnya itu ada Pak. di mana? Geser bang, geser bang. Ini Ada di dan. samping Nah. Maryam. Bukan, samping Maryam ada tanda berhenti itu. Oh, di situ nggak ada. Nih ada nih. Nih, gua liatin. Tanda berhentinya ada berhenti lu ngarang-ngarang cerita. Nah, kalau orang nggak ngerti Arab begitu nanti kita Nih, dibohongin. lu baca nih. Nih, ini apa ini? Ini tanda apa ini? Ini artinya apa ini? Huruf J mati kecil ini. Nih, mana? Ming dunilah mana? Mana tanda berhentinya? Mana? Pelan-pelan Pak Supir. Mana tanda berhentinya? Adanya di sini nih. Teman-teman siap-siap di bawah itu ada ambulannya. Ambulan, siap-siap, ambulan. Udah bang, sadar lagi aja kalau nggak ngerti, takut malu mau jadi Medis, ini. tim medis. Udahlah bang. Kalau saya juga kurang paham dengan itu bang. Ya udah Kita kembali kurang lagi ke pertanyaan saya aja gitu. Ya, artinya gini Bang. Sebelum Artinya, Abang lu ingin memahami agama orang lain, jelasin konsep Tuhan. iya, ketuhanan orang lain, Abang coba pahami dulu konsep ketuhanan Abang yang benar. Itu maksudnya. Gitu. Saya sudah benar. Artinya kan saya Enggak. kan saya menuhankan Tuhan Allah selain Isa kalau Tuhan kan Dari mana Allah, sih kan? lu tahu Allah itu Tuhan itu dari mana coba? Tidak. Saya tidak menuhankan Isa. Ya, Isa berarti itu lu anti sama anak Al-Quran. utusan. Lu anti sama ayat itu tadi. Berarti kau lawan Al-Quran. Ayo. Ada ayat di Al-Quran itu yang berbunyinya gini nih. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Janganlah kamu yakin kepada sebagian ayat dan ingkar kepada ayat yang lain. Nah, gimana itu? Apa Nah, hukumnya makanya ingkar kan kepada satu Quran ayat? itu butuh tafsir, Abang. Mana Quran, dalilnya baca kalau Quran Al-Quran itu butuh tafsir? Mana dalilnya? Mana dalilnya Al-Quran butuh Ya, kalau tafsir? kalau orang awam Mana seperti dalilnya saya kalau Al-Quran butuh membaca, tafsir? Mana dalilnya? kalau orang awam seperti Mana saya dalilnya butuh Al-Quran butuh tafsir? pemahaman. Jawab. Mana Atau- dalilnya Al-Quran butuh tafsir? Atau lu jelasin mana tafsir dari Nabi Muhammad? Tulisin, tunjuk.
Lu nggak tahu sesama Islam aja berbeda tafsir. Muhammad aja nggak pernah nafsir. Mana dalilnya Nabi Muhammad mentafsirkan Al-Quran? Tunjukin dalilnya. Memang nggak ada tafsir pada saat Lah, Nabi kok Muhammad. lu bisa menafsirkan? Lu ngalahin Nabi Muhammad lu? Hah? Lu lebih Muhammad kita kan daripada belajar, Muhammad itu Bang. sendiri. Wah, kacau. Kita kan belajar dari mana? Kacau. Tafsir kan gitu. Jadi maksud lu Nabi Muhammad nggak belajar gitu? Wah, kacau. Iya Kacau. belajar. Hah? Kacau lu. Nabi Nabi Muhammad Muhammad penyampai diajarin sama firman. Jibril. Nabi Muhammad penyampai firman, Abang. Ya, dia penyampai firman Bukan tapi dia sebagai nggak nafsirin ya. pembelajar. Jadi gini, Artinya- maksud lu begini kan? Maksud lu waktu Nabi Muhammad baca Alif Lam Mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, ditanya sama sahabatnya, "Apa itu Nabi Muhammad?" Jangan banyak tanya. Dengar aja, gue cuma nyampein firman. Kayak gitu. Nggak dijelasin sama Nabi Muhammad. Hah? Ya itulah fungsinya hadis. Makanya kan Quran diturunkan Tunjukin ketika hadisnya memang kalau kurang Al-Quran. paham Coba, kan didampingi oleh coba lu hadis. tunjukin kan. hadisnya. Coba lu tunjukin hadisnya yang menerangkan Al-Baqarah ayat 1 sampai 8 aja. Gak usah banyak-banyak. Al-Baqarah 1 sampai 8 aja. Tunjukin hadisnya. Tunjukin hadisnya. Gak usah banyak-banyak. Asbabun nuzulnya aja deh. Kalau memang ada, tunjukin. Asbabun. Mencret kan orang. Saya nggak membahas sampai sana, Bang. Saya juga kurang paham dengan Lu itu. bayangin. Jadi, Ilmunya kita udah jauh beda, Bang. Ya, gini bang. Kalau abang memahami tafsir-tafsir dan tulisan-tulisan itu, artinya abang adalah orang-orang yang ada di Al-Baqarah 79. Celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata ini dari Mengatakan itu Allah. dari Allah. Iya. ya, makanya itu yang mau saya hindari malam ini. Makanya saya nggak mau Nah, bahas makanya jangan bawa sama tafsir. anda itu, gitu loh. Saya nggak mau anda tuh bukan orang Islam. Makanya kan saya tidak percaya apa yang anda jelaskan terkait Quran. Nih, Gitu loh. yang tiap hari lu pakai nih. Kita tidak menjelaskan. Emang ada kita menjelaskan? Itu kita membaca. Jadi oh iya, itu nggak menjelaskan berarti. Oh tidak, membaca. Kalau menjelaskan Coba tafsir. lu jelasin sama gua nih. Nih, coba lu jelasin sama gua itu ini aja. Coba. Gimana bang, masnya? Ini. Udahlah bang, saya kan nggak Coba. membahas masalah Gini, Quran. Bayangin lah, lu kitab Kita lu sendiri aja, Le. Sabar dulu, lu dengerin gua. Lu kitab lu sendiri. Kenapa larinya lu di nggak Quran paham, lu gitu mau loh? ngejelasin Tuhan lu yang nggak jelas. Kitab sendiri kita lu kan nggak debat paham, lu mau konsep ngejelasin Tuhan lu yang nggak ketuhanan. jelas. Bayangin lah. Kalau Tuhan saya kan jelas, Allah Subhanahu Wa Taala. Dari Lah, kan mana yang lu sama tahu? saya kan. Dari mana lu tahu? Lah sekarang Dari di mana lu ayatnya tahu kalau kalau Yesus Allah itu itu mengaku Tuhan? Tuhan? Dari mana? Di mana ayat di Dari Bible mana lu tahu mengatakan kalau Allah bahwa itu Yesus itu Tuhan? Astaga Tuhan. Dari Coba Nabi yang kami ngerti lu. Muhammad SAW. Turun. Dia Ngerti Al-Quran nggak? Yang bisa ngetarjim Al-Quran deh minimal. Ya coba naik sini. Yang minimal ada ilmu Al-Quran lah. Coba naik sini. Sadis BAB ini. Sadis sekali kau. Terlanjur Islam gak usah naik ya. Mau bahas ketuhanan orang lain dia nggak tahu. Ya kan, di tempat dia ada 2 Tuhan ternyata. Oh, gimana nya? Minimal yang tahu tarjim Al-Quran lah. Minimal yang punya ilmu Al-Quran deh. Sini naik. Yuk. Tafadol. Yang paham Al-Quran ya. Jadi enak. Kita mau debat diskusi Al-Quran enak. Mau debat sama Bible nggak apa-apa. Jangan nafsu aja yang di depan. Ayo, tafadol. Rampas apalagi sampai diambil oleh asing dan asing, betul? Kalau nggak rombongan Yaman, mana ada demo-demo? Orang pada sibuk kerja, pada sibuk membangun negara. Hanya rombongan Yaman yang masih demo-demo sekarang udah dapat job lagi di PIK 2. Ya, asing asung, dalilnya pakai asing. Negara mana yang mau diserahkan ke asing? Otakmu ditaruh di mana? Cara berpikirmu itu gimana? Oi,
kalian juga orang asing. Kami lebih setuju keturunan Cina itu jadi warga negara Indonesia, jadi WNI, karena mereka itu membangun, tidak pernah bikin kerusuhan, tidak pernah bikin demo, sangat membantu untuk negeri ini. Kalian kalau nggak demo, nggak makan, nggak jual sulban palsu, nggak makan, nggak bikin kuburan palsu, nggak makan, nggak jual ayat, nggak makan. Inilah kelompok kalian, orang-orang munafik di dunia kalian ini. Teriak-teriak asing asong. Kalian itu orang asing juga di negeri ini, cuma numpang. Sebaiknya kalian itu nyang dari sini. Kami itu udah muak, rakyat Indonesia itu udah muak semua. Coba kalian demo ke sini, ke Pontianak. Coba, kalau kalian mau lihat keturunan Cina di sini, di Singkawang, Kota Amoy, coba datang ke Kalimantan, ya, pengen tahu kekuatan kalian itu. Asang-asang asing, kalian itu bukan asang, asuk. Kalian itu dari Yaman, keturunan asuk. Paham nggak kalian? Enggak dong. Berarti urusannya bukan kilometer, betul nggak? Berarti kalau sekarang orang pergi ke haji, pergi ke Mekah untuk berhaji, sementara Tuhan nggak perlu jarak, berarti pertanyaannya hajinya bukan itu gitu. Yang lucu lagi, teman-teman tahu arti haji nggak? Haji itu artinya pendatang. Jadi kalau ada orang di Mekah ngomong haji, itu artinya halo pendatang gitu. Kalau perempuan, hajah, halo pendatang perempuan. Jadi agak aneh kalau orang saya dari Jakarta misalnya datang ke Mekah disebut haji, cocok karena saya pendatang di Mekah, betul nggak? Tapi pulang ke Jakarta saya nggak dipanggil haji, marah. Kenapa? Masa balik ke Jakarta, halo pendatang, kan lu orang Jakarta gitu maksudnya. Betul nggak? Nah, tapi nggak apa-apa lah ya. Karena gelar haji memang famous di kita-kita aja sih sebenarnya. Makanya Nabi Muhammad nggak ada hak di depannya, betul nggak? Nggak ada haji Muhammad. Bener nggak? Teman-temanku, sekarang engkau sudah mengerti dan engkau sudah mendengar dengan baik tentang fakta-fakta maupun kenyataan-kenyataan yang dijelaskan oleh seorang profesor ternama. Sekarang waktunya jangan terlalu banyak bicara, tetapi renungkanlah dan pikirkan kembali tentang keimananmu. Firman Tuhan berkata, jika engkau mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan engkau. Jadi ambil satu tindakan ataupun keputusan yang baik dan yang berguna untuk hidupmu. Baik hidupmu di masa sekarang maupun untuk hidupmu di masa yang akan datang. Mantap, luar biasa pengajaran pemaparan yang sangat menarik untuk dipelajari dan tentunya membawa pemahaman bagi kita semua semakin mengerti akan apa yang terjadi di sebelah. Dan tentunya hal seperti ini perlu dipelajari oleh semua orang supaya dapat memahami khususnya agama sebelah. Supaya mereka boleh termuka mata dan melihat yang sedang terjadi. Dan kita percaya bahawa kebenaran itu akan menang. Selamanya kebenaran itu yang akan menang, segala sesuatu yang palsu itu tidak akan bertahan sampai selama-lamanya. Jadi untuk itu, mari doakan pelayanan pekerjaan Tuhan, pemberitaan Injil semakin lebar dan luas untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara gereja YouTube, saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk penginjilan generasi muda, Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia, bisa melalui Bank BRI 042 1010 04870 atas nama Singkatan Generasi Muda FKPPI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan hamba Tuhan yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh melalui rekening ini dan bisa melalui QRIS Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode QRIS ini di mobile banking saudara sahabat gereja YouTube. Dan untuk mendukung di rumah pelayanan yayasan kami, bisa mendukung melalui rekening yayasan atas nama Yayasan Cipta Pelita Kasih di Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Dukung pelayanan kami di semua sektor.
Dengan ini sebagaimana untuk membiayai tempat tinggal yayasan, listrik, air, dan juga peralatan pengajaran pendalaman Alkitab dan Murtadin. Seberapapun itu sangat berguna bagi pelayanan gereja YouTube, biarlah terus kita hidup dan berdampak menyuarakan dan memuliakan nama Tuhan Yesus, dan pastinya malaikat sorga bersorak-sorai karena banyak yang mengaku bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati saudara, gereja YouTube semua.